Shikamaru Mitsuki. Kalian bener-bener keren banget. Oke, balik lagi bersama gua Isan. Kali ini kita bakalan bahas Boruto chapter 14. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, chapter dibuka dengan Boruto yang baru sadar setelah pingsan di chapter sebelumnya. Di sini Boruto diborgol oleh pihak desa Konoha dan diintegrasi oleh Konohamaru dan Ibiki. Lalu Konohamaru memberitahu bahwa borgolnya itu penyegel buatan Amado. Jadi Boruto tidak bisa menggunakan jurus apapun dan borgol itu tahan terhadap benturan. Kemudian Boruto bertanya pada Konohamaru tentang situasi saat ini. Konohamaru memberitahu bahwa musuh menghilang untuk saat ini meski beberapa shinobi Konoha terbunuh, Sarada dan Himawari yang jadi incaran mereka dan trio Inoshikacho baik-baik saja. Lalu diperlihatkanlah Inojin yang sedang diobati oleh Sakura dan Sakura menjelaskan bahwa Inojin akan baik-baik saja dan akan sadar kembali. Lalu balik lagi ke Boruto dan Konohamaru. Konohamaru bertanya siapa sebenarnya mereka yang menyerang Konoha dan kenapa mereka mengincar Sarada dan Himawari. Lalu panel berpindah pada Eida yang memberitahu bahwa integrasi Boruto sudah dimulai. Demon yang menjahili Kawaki sambil berkata, bukankah ini gawat? Apa yang akan kau lakukan jika si Boruto menceritakan semuanya pada mereka? Apa reaksi mereka jika tahu bahwa Boruto membunuh Hokage itu hanyalah kebohongan yang kau buat? Meski aku rasa tidak akan ada yang percaya kalau posisi kalian tertukar. Kawaki menjawab bahwa apapun yang dia katakan tidak akan ada yang berubah. Otsuki berbahaya yang bisa lepas kendali kapan saja, itulah dia. Cepat atau lambat tidak ada pilihan lain selain membunuhnya. Tapi sebelum itu kita perlu menggali informasi darinya untuk mengatasi monster misterius itu. Lalu panel berpindah lagi di mana Boruto yang menjelaskan bahwa monster misterius itu adalah refleksi dari cakra orang-orang yang dilahap Jubi dan menjadi pohon. Contoh, ada Hidari yang dilawan tadi menjadikan Sasuke sebagai modelnya. Kemudian juga ada Matsuri yang menjadikan Mogi sebagai modelnya. Boruto juga memperingatkan Konohamaru bahwa target yang ingin dilahap Matsuri adalah Konohamaru. Lalu Amado juga menjelaskan bahwa sekarang para Jubi sudah mendapatkan akal. Kita tidak bisa menganggap mereka sekedar binatang buas lagi. Biasanya rasa ingin tahu yang tinggi menuntut perubahan emosi dan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman, dengan kata lain informasi. Dan Boruto juga menjelaskan bahwa Jura, ketua yang menyatukan mereka, mengarahkan mereka melakukan itu. Jura itu istimewa. Eksistensinya tidak berdasarkan model seperti Sasuke dan Mogi. Dia adalah inkarnasi dari Jubi itu sendiri. Bisa dibilang dia adalah sumber masalah yang sedang kita hadapi. Jika Jura bisa dikalahkan, kemungkinan planet ini selamat dari bahaya. Konohamaru penasaran dan bertanya pada Boruto bahwa kenapa Boruto sangat yakin. Lalu kenapa Boruto bisa tahu soal itu dan bagaimana Boruto mendapatkan informasi itu. Boruto hanya menjawab bahwa informannya itu seorang pria dan Boruto tidak bisa memberitahu identitasnya karena informannya itu tidak ingin identitasnya diketahui demi keamanannya sendiri. Lalu Konohamaru yang tidak terima dengan jawaban Boruto berkata bahwa kau pikir omong kosong seorang buronan pengkhianat desa akan kami percayai semudah itu? Boruto menjawab, bukankah sama saja kalian mengincar nyawaku sedangkan kalian membiarkanku hidup karena aku punya informasi, bukankah begitu? Lalu salah satu petinggi Konoha berkata pada Boruto bahwa jangan lancang, karena apapun yang diincar para monster itu, langkah yang diambil oleh Konoha tidak akan berubah dan Konoha akan menyingkirkan musuh dengan sekuat tenaga. Tentu saja, termasuk salah satunya adalah si Boruto pemberontak. Tidak peduli apa yang akan Boruto katakan dan jangan harap Boruto bisa keluar dari ruangan itu dalam keadaan hidup. Lalu salah satu petinggi lainnya bertanya pada Boruto bahwa mengapa Boruto membunuh Uzumaki Naruto alias Hokage ke-7. Boruto menjawab bahwa Boruto tidak membunuhnya. Hokage ke-7 dan istrinya masih hidup dan berada di tempat yang aman dalam keadaan baik-baik saja. Tapi Boruto tidak berniat mengatakan di mana Hokage ke-7 dan istrinya berada. Salah satu petinggi Konoha bingung karena di saat seperti ini Boruto masih saja membual. Boruto hanya tidak ingin membicarakannya pada mereka dan sama sekali tidak ada kebohongan
kebohongan apa yang Boruto katakan. Lalu Ibiki menghampiri Boruto sambil berkata bahwa akhirnya dia bisa memulai integrasi dengan Boruto. Pada saat itu Shikamaru menghubungi Ino dengan Shindenshi no Jutsu dan meminta tolong pada Ino untuk menghubungkan komunikasi antara Shikamaru dan Boruto secara rahasia karena situasinya yang gawat. Ino khawatir pada Shikamaru. Kenapa Shikamaru sampai sebegitunya membantu Boruto? Shikamaru paham bahwa ini sulit dipercaya, tapi Shikamaru mohon untuk percayalah padanya. Shikamaru butuh bantuan Ino. Ini bukan perintah sebagai Hokage, melainkan permohonan sebagai seorang teman. Ino meminta maaf pada Shikamaru karena kali ini Ino tidak bisa membantunya. Lalu balik lagi di mana Boruto yang dihajar habis-habisan oleh Ibiki karena tidak membuka mulutnya sama sekali. Di tengah-tengah menghajar Boruto, Ibiki berkata bahwa selama 3 tahun ini Ibiki sudah gatal ingin menghajarnya yang sudah membunuh Boruto. Kemudian Shikamaru menyuruh Ibiki berhenti menghajar Boruto karena Boruto tidak akan membuka mulutnya hanya karena rasa sakit. Shikamaru akan memakai cara lain, yaitu memberi racun dari Mitsuki. Konohamaru tidak setuju karena Konohamaru khawatir jika Mitsuki akan membunuh Boruto. Shikamaru memberitahu Konohamaru bahwa tidak akan ada masalah dan Shikamaru yang akan bertanggung jawab. Lalu panel berpindah lagi di mana Eida yang memberitahu pada Kawaki bahwa Boruto tidak menceritakan tentang apa yang Kawaki lakukan dan Boruto berusaha melindungi posisi Kawaki di desa Konoha. Demon yang mendengar itu bingung mengapa Boruto berbuat seperti itu. Demon tidak paham dengan jalan pikirannya. Begitupun dengan Kawaki yang sama bingungnya dengan Demon. Lalu panel berpindah lagi di mana Mitsuki yang mau masuk ke ruangan integrasi diperingatkan oleh Shikamaru bahwa dia adalah shinobi dan ini adalah misi. Mitsuki harus menguasai perasaannya lalu melaksanakan tugasnya. Lalu Mitsuki masuk dan diperingatkan lagi oleh Konohamaru bahwa Mitsuki tidak boleh membunuhnya karena Boruto mempunyai informasi yang berharga. Boruto yang mencoba memprovokasi Mitsuki dengan berkata apa Mitsuki masih mencari mataharinya seperti orang bodoh. Lalu Mitsuki yang mendengar itu kesal dan memakai Sage mode untuk menyerang Boruto dengan cara mendorongnya ke tembok. Konohamaru dan Ibiki panik karena tindakan Mitsuki itu, tetapi tidak disangka ternyata Mitsuki berniat membantu Boruto melepaskan diri dan memberitahu Boruto lokasi barangnya Boruto berada. Akhirnya Ibiki berhasil menghentikan Mitsuki, tapi Ibiki dan Konohamaru kaget Boruto berhasil melepaskan diri dari borgolnya. Lalu Boruto mengatakan bahwa dia tidak menganggap Konoha sebagai musuhnya dan Boruto pun pergi dengan jurus teleportasinya. Konohamaru yang bingung kenapa Boruto bisa melepaskan diri karena yang tahu kode borgol itu hanya dirinya, Ibiki, dan Hokage ke-8. Dan akhirnya terkuak kenapa Mitsuki bisa mengetahui kode borgolnya itu karena sebelum memasuki ruangan integrasi, Shikamaru memberi kodenya pada Mitsuki. Kemudian sebelum Boruto melarikan diri, Boruto mengambil barang-barangnya yang ada di ruangan keamanan lalu pergi lagi. Di ruang interogasi, Mitsuki yang meminta maaf pada Konohamaru karena dia terbawa emosi. Konohamaru memaklumi itu karena kedatangan Mitsuki adalah perintah dari Hokage ke-8. Lalu Shikamaru juga yang memohon maaf pada para atasan Konoha karena Boruto yang berhasil melarikan diri dan Shikamaru akan segera mencarinya. Kemudian Shikamaru yang sudah berada di ruang Hokage membiarkan Sarada dan Sumire untuk masuk. Sarada bertanya pada Shikamaru tentang bagaimana interogasi Boruto. Shikamaru hanya menjawab bahwa Boruto sudah melarikan diri. Tidak lama setelah itu, Shikamaru mendapatkan informasi bahwa ada pesan darurat dari Kankuro di desa Suna. Lalu Shikamaru langsung menghubungi Kankuro dan bertanya ada apa. Kankuro menjelaskan bahwa ada yang menyerang Gaara dan anak angkatnya Shinki. Untungnya mereka berdua masih hidup tapi Shinki menjadi pohon. Dan chapter pun ditutup dengan Togedama yang di chapter sebelumnya dipanen dan sekarang sudah bangkit menjadi Ryu dengan Shinki yang dijadikan modelnya. Oke, chapter sudah habis dan di chapter kali ini gue sangat suka banget sama Shikamaru dan Mitsuki yang sudah membantu Boruto melarikan diri ya. Jadi ya top lah untuk Shikamaru sama si Mitsuki ini. Cuma gua masih agak sebel ya sama si Ino ini. Harusnya dengan kemarin di chapter sebelum-sebelumnya itu dia kan sudah mendengar percakapan Shikamaru dan si Boruto ini. Harusnya dia percaya juga gitu bahwa Boruto ini anaknya Naruto gitu. Tapi si Ino kan ini nggak secerdas Shikamaru gitu. Jadi dia lebih mementingkan apa ya. Jadi dia masih terpengaruh Zeno
Sedangkan si Shikamaru ini kan IQ-nya tinggi ya, jadi dia mempercayai asumsi itu dengan logikanya gitu. Nah, kali ini gue pengen bahas yang pertama itu kata-kata Boruto. Ada narasi Boruto yang bilang senggang sekali kepada si Ibiki ini. Kan di tengah-tengah mengajar si Boruto ini, Ibiki kan bilang bahwa dia itu sudah menunggu selama 3 tahun untuk mengajar si Boruto ini. Dijawab sama si Boruto ini dengan jawaban senggang sekali. Nah, maksud senggang sekali di sini nih, si Boruto nih udah berlatih keras, latihan keras-kerasan, mencari informasi sana sini gitu untuk melindungi planet ini gitu. Selama 3 tahun itu mengamankan planet ini, bumi ini dari serangan Jubi gitu, dari para monster ini gitu, dan musuh lainnya kayak Kode gitu ya. Sedangkan Ibiki ini sebenarnya bukan Ibiki juga sih, yang ada di desa Konoha itu 3 tahun itu ya cuma memfokuskan pada Boruto nih sebagai buronan ini. Dia cuma fokus sama Boruto ini, padahal kan ada ancaman yang lebih besar dari Boruto gitu maksudnya kan. Apalagi Kawaki nih, nggak tahu ya, Kawaki selama 3 tahun ini kayaknya nggak ngapa-ngapain, tapi kan chapter nih masih panjang ya, jadi belum diliatin selama 3 tahun ini Kawaki ngapain aja. Berlatih mungkin, tapi kayaknya nggak tahu ya, menurut gue dia ini masih mengandalkan karma doang guys. Sedangkan Boruto kan dia berusaha tidak menggunakan karma gitu, jadi dia berlatih mengutamakan skill dan keahliannya gitu ya, keterampilan dia gitu. Terus yang pengen gue bahas lagi yaitu lebih ke pertanyaan, kenapa si Shikamaru ini di chapter ini tuh dia tuh percaya gitu sama si Mitsuki untuk melepaskan Boruto, melarikan diri gitu. Nah, gue nggak tahu nih, nggak paham di sini. Jadi kalian yang tahu bisa komen di bawah. Apa mungkin ya di chapter sebelumnya itu kan yang pertama kali si Shikamaru menghubungi Boruto lewat Shinden Shin no Jutsunya si Ino ini, itu kan setelah lawan Mitsuki ya kalau nggak salah ya. Koreksi misalkan gue salah nih. Ya itu kan setelah lawan si Mitsuki itu ya, apa si Shikamaru ini nih tahu kalau misalkan si Mitsuki ini udah nggak ngelawan si Boruto, karena si Mitsuki sudah mulai mikir gitu tuh, udah kayak mulai apa matahari bagi si Mitsuki ini benar-benar Kawaki atau Boruto ini. Nah, dalam keadaan bimbang itu makanya si Shikamaru ini mempercayakan si Mitsuki untuk melepaskan si Boruto ini. Mungkin seperti itu ya, atau ada asumsi lain, jadi si Shikamaru ini mempercayai si Mitsuki untuk melepaskan si Boruto ini ya karena misi aja gitu, suruh menguasai perasaannya. Jadi ya misi aja untuk melepaskan si Boruto, mungkin ya itu. Kayaknya udah sih yang pengen gue bahas segitu aja ya. Takut kelamaan juga videonya, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.